Sudah terlihat? Udah, Kak. Ya. Oke, jadi hari ini acara kami sharing ini saya dapat kesempatan dari The Local Enabler buat sharing-sharing pengalaman, cerita, dan ilmu. Dan temanya kebetulan tentang bagaimana kita bisa mengeluarkan potensi pemuda gitu ya, supaya bisa melakukan impact sosial. Nah, ini sekilas tentang saya, tadi juga sudah dijelaskan sama Akbar, jadi nggak akan saya bacain lagi. Nah, langsung mulai aja teman-teman. Mungkin teman-teman udah familiar ya dengan tabel SDGs ini, dengan 17 goals pembangunan ini. Terutama juga buat teman-teman yang di Unpad mungkin sudah sering lihat ini dari mahasiswa baru dari TPB, kita udah belajar ini. Nah, jadi SDGs ini mungkin sekilas akan aku bacain. Ini tuh mencangkup rencana aksi global yang disepakati dari berbagai negara termasuk Indonesia untuk mengurangi kemiskinan, kesenjangan, dan melindungi lingkungan, serta diharapkan ini bisa terwujud di tahun 2030. Nah, mungkin pertanyaan ini bisa kita tanyakan untuk diri kita sendiri ya, teman-teman. Kita itu ingin masa depan yang seperti apa sih gitu? Apakah kita pengen punya keluarga yang sehat, kita ingin punya pendidikan yang merata, akses air bersih, lingkungan yang terawat, dan lain-lain. Saya yakin ya ini semua adalah keinginan kita bersama untuk masa depan yang lebih baik tentunya dari saat ini. Tapi perlu kita sadari juga bahwa ternyata masih ada beberapa tantangan yang kita hadapi saat ini, teman-teman. Mungkin yang saya tampilkan di sini dari berbagai sumber adalah sedikit dari banyak tantangan yang kita hadapi. Ada ketimpangan sosial di mana tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan masih sekitar 50,8% dibandingkan laki-laki. Lalu juga ada masalah listrik sekitar 8,8%. Teman-teman kita masih belum bisa menikmati listrik. Lalu ada juga kasus stunting yang juga cukup besar, dan mungkin ini isu yang lagi hot banget sekarang ya, sampah gitu, sampah di dunia ini terutama sampah plastik itu banyak sekali, dan juga penurunan luas hutan di Indonesia tiap tahun yang hampir setara 60 lapangan bola. Wah, banyak banget ya teman-teman berarti. Juga ada masalah gender, kekerasan terhadap perempuan, ini juga signifikan terjadi peningkatan selama COVID-19 ini. Banyak terjadi KBGO, KDRT, kekerasan terhadap anak, dan lain-lain. Dan juga pengangguran, ini teman-teman. Menariknya ini sekitar 4 juta dari 7 juta pengangguran adalah anak muda usia 15 sampai 24 tahun. Next. Nah, lalu kenapa pemuda yang diharapkan untuk bisa menjadi solusi membawa perubahan global? Kenapa saya dan kalian gitu ya? Karena untuk mencapai tujuan global ini, teman-teman perlu kolaborasi dari seluruh sektor, termasuk pemuda, dan perubahannya itu mencakup nilai, sikap, dan perilaku. Nah, kita bisa lihat ya, mungkin teman-teman juga udah sering baca atau lihat berita ya, kalau Indonesia itu akan mendapat bonus demografi di tahun 2030, dan sekarang piramida penduduk kita juga piramida ekspansif ya, berarti jumlah angkatan kerjanya itu lebih banyak daripada yang tidak produktif, dan juga penduduk Indonesia merupakan yang terbanyak keempat di dunia setelah Tiongkok, India, dan AS. Nah, kita ini bisa jadi dua mata koin lah istilahnya. Apakah kita bisa jadi potensi atau penggerak dari pembangunan, atau kita juga bisa jadi penghambat pembangunan. Nah, ini materi yang saya dapatkan saat saya mengikuti webinar dari Bappenas dan Youth Advisory Panel yang didukung UNFPA Indonesia saat kemarin merayakan Hari Kepemudaan Internasional, dan ini disampaikan oleh Pak Subandi ya, sebagai Deputi Bidang Pemberdayaan Manusia Masyarakat. Dia bilang bahwa dia mengharapkan pemuda itu tidak hanya sebagai penerima manfaat, tapi juga bisa jadi mitra pembangunan, terutama juga dalam kondisi pandemi seperti ini. Ini adalah beberapa tantangan
pemuda yang beliau rangkum, beliau sampaikan ya, kita perlu tahu juga nih tantangan pembangunan pemuda itu apa aja, karena nanti yang akan menjadi penggerak pembangunan kan adalah kita gitu. Jadi kita juga harus tahu apa yang menjadi tantangan kita sehingga kita bisa mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya. Nah ini yang tadi ya, ini angka pengangguran lulusan pendidikan tinggi, angka lulusan universitas masih tinggi gitu ya. Mungkin karena tidak sesuai apa skill yang kita punya dengan yang diminta atau teknologi, tidak meratanya, tidak seimbangnya jumlah penerima kerja sama angkatan kerja dan masih banyak lagi. Nah, yang menarik buat saya waktu mengikuti webinar ini adalah ternyata tantangan kita itu ada juga di sektor kesehatan gitu teman-teman ya. Sekarang remaja juga penyakitnya udah macam-macam, ada darah tinggi, obesitas, dan kalau kita lihat penyakit ini itu munculnya karena hormon dan gaya hidup kita gitu yang mungkin belum sehat gitu ya. Dan juga ada masalah infeksius HIV yang meningkat. Nah, kita juga perlu paham ya teman-teman, HIV ini bukan hanya masalah kesehatan, tapi juga masalah sosial karena stigma dari masyarakat ya yang menganggap kalau individu yang HIV itu sudah tidak berguna lagi. Jadi ada yang di PHK, ada yang dikeluarkan dari sekolah, lalu akhirnya mereka dikucilkan gitu ya. Nah, kemudian merokok, ini juga selalu menjadi tantangan kita ya, sampai sekarang, dan akses terhadap kesehatan juga belum semuanya pemuda itu punya seperti itu. Nah, ini artikel yang saya baca dari TBD Community, dia bilang bahwa pemuda itu adalah sumber daya yang belum dimanfaatkan gitu, atau mungkin kita bisa tarik kesimpulan pemuda itu memegang potensial yang besar sekali. Nah, menurut TBD ini, kenapa? Alasannya ada 4. Yang pertama itu karena pemuda itu punya keinginan untuk membuat perubahan. Nah, kecenderungannya pemuda itu kesadarannya masih tajam gitu ya akan masalah sosial, mengikuti isu-isu yang lagi trending saat ini, dan mungkin kita juga sering lihat ya organisasi di kampus itu juga selalu up to date dengan isu-isu kemasyarakatan seperti itu. Dan pemuda juga kreatif. Nah, kreatif ini itu adalah potensi kita teman-teman, sebenarnya ini kekuatan kita untuk mencari solusi-solusi yang baru, yang kreatif, dan walaupun mungkin solusi yang kita berikan itu tidak praktikal gitu ya, tapi setidaknya ini bisa membuka peluang-peluang baru dan membuka jalan baru. Kemudian pemuda juga memegang sudut pandang yang penting gitu ya untuk di masyarakat, karena banyak masalah sosial juga yang menyangkut pada kesejahteraan pemuda, misalnya pendidikan, terus kesetaraan gender, dan lain-lain. Dan yang terakhir, pemuda itu bisa menjadi pembuat perubahan dan pemimpin masa depan yang optimis seperti itu. Nah, teman-teman sudah pernah dengar belum tentang social impact? Apa sih social impact? Mungkin aku pengen tahu dulu nih teman-teman, pemahaman tentang social impact itu menurut teman-teman apa gitu. Bisa tulis mungkin di kolom komentar kalau ada yang mau. Adakah? Oh, ini dari Kak Nuha, memberikan manfaat. Kata Rizky, memberi dampak ke masyarakat gitu nggak sih Kak? Kata Kak Akbar. Oh, iya. Nah, oke, mungkin ini udah ada yang jawab ya teman-teman. Nah, ini jawaban ini betul ya, tidak salah. Tapi mungkin saya mau memperjelas lagi apa definisi dari social impact itu. Nah, social impact yang saya ambil dari Business Plus Impact Michigan itu adalah perubahan positif yang signifikan untuk mengatasi tantangan sosial yang mendesak dan juga merupakan
hasil dari serangkaian kegiatan yang disengaja untuk tujuan menyelesaikan masalah sosial. Nah, jadi sebenarnya banyak banget ya definisi social impact itu, jadi bisa beda apa itu definisi social impact. Misalnya menurut Profesor A, menurut Profesor B, atau bahkan menurut aku dan kalian itu bisa beda. Tapi ya, ini definisi yang aku pilih, yang sepertinya ini mencakup semuanya gitu ya. Nah, ada kata-kata yang aku highlight nih teman-teman. Significant and positive change. Maksudnya apa significant and positive change kayak gitu. Nah, jadi maksudnya significant positive change ini betul-betul bisa memperbaiki kondisi masyarakat saat ini gitu. Jadi betul-betul bisa dirasakan manfaat positifnya bagi masyarakat, dan yang kedua ada facing social change. Nah, kita juga perlu paham ya teman-teman, social impact dengan impact itu adalah dua hal yang berbeda. Nah, kemarin saya sempat baca dan bingung sendiri, bedanya apa ya? Kayaknya sama-sama aja gitu. Nah, ternyata beda gitu teman-teman. Impact itu, dampak itu lebih kepada segala sesuatu yang bisa memberikan pengaruh dan hampir mencakup semua hal. Sedangkan kalau social impact itu lebih kepada sesuatu perubahan yang telah direncanakan terlebih dahulu dan berkelanjutan. Jadi mungkin kata kuncinya itu adalah pemberdayaan, teman-teman. Nah, ini juga sekilas ya definisi pemberdayaan, macam-macam juga dan bisa beda-beda juga menurut setiap orang. Tapi ini saya ambil dari buku Edi Suharto. Dia bilang kalau pemberdayaan itu adalah dua hal. Yang pertama, pemberdayaan itu adalah sebuah proses dan sebuah tujuan. Maksudnya sebuah proses ini adalah sebagai serangkaian kegiatan yang bisa memperkuat keberdayaan untuk kelompok lemah atau kaum beneficiaries. Nah, kelompok lemah ini bisa dibagi tiga lagi ya. Ada kelompok lemah struktural, kelompok lemah khusus, dan kelompok lemah personal. Struktural itu misalnya etnis, gender, kelas. Kalau misalnya yang khusus mungkin disabilitas, lansia, anak-anak, dan juga kalau yang personal itu lebih personal, kita sendiri dan keluarga. Dan sebagai tujuan. Nah, pemberdayaan sebagai tujuan itu merujuk kepada sebuah keadaan atau hasil yang kita ingin capai dari perubahan sosial. Nah, perubahan sosial yang gimana yang kita mau? Banyak sekali teman-teman perubahan sosial yang bisa kita lakukan. Ini salah satunya. Misalnya kita ingin masyarakatnya lebih berdaya, terus kita pengen masyarakatnya bisa memiliki kapasitas yang lebih. Juga kita pengen masyarakatnya bisa mampu memenuhi kebutuhan pokok, misalnya sosial, ekonomi, dan yang paling penting itu adalah supaya masyarakatnya bisa mandiri gitu ya. Jadi konsep pentingnya itu kita bukan nolong orang. Jadi kita nolong orang supaya dia nanti bisa nolong dirinya sendiri gitu ya. Jadi tidak bergantung gitu. Nah, ini mungkin ada prinsip-prinsipnya. Next aja. Nah, ini adalah salah satu contoh social impact yang dilakukan dari kegiatan social enterprise dan social innovation ya. Nah, sebelum aku mau kasih tahu sekilas tentang dua hal ini, aku pengen tanya dulu ke teman-teman. Teman-teman tahu nggak bedanya social enterprise, social entrepreneur, social innovation, dan social impact? Coba teman-teman bisa ditulis di kolom chat. Salah. Nah, apa bedanya social enterprise, bedanya social enterprise dengan social entrepreneur, social innovation, dan social impact? Definisi singkatnya mungkin satu kata atau dua kata. Adakah? Mungkin kalau nggak bisa sebutin semuanya, salah satu aja. Atau mungkin Akbar, kalau menurut Akbar sendiri, apa sih definisi ini? Akbar belum tahu, Kak. Ya, nungguin dijelasin sama Kakak Pilia. Oke, siap Akbar. Oh, ini dari Kak Awalji nih. Social enterprise, keran sosial, social entrepreneur pelakunya. Oke, mungkin aku langsung coba jelasin ya bedanya teman-teman. Ini Kak Awalji kebalik kayaknya. Jadi social enterprise itu
lebih ke struktur atau organisasi yang melakukan impact atau yang memiliki dampak, membuat dampak positif bagi masyarakat, dan social entrepreneur itu orangnya yang melakukan. Nah, sedangkan social innovation itu proses kebaruan cara solusi. Social innovation ini luas sekali ya, jadi lebih kepada cara-cara baru gitu. Dan social impact itu adalah hasil yang ditimbulkan dari ketiga hal ini, teman-teman. Nah, yang pertama itu di atas yang ada gambar lebah, itu namanya Bandung Bee Sanctuary. Teman-teman juga udah tahu ya, ini salah satu produknya TLE yang menunjukkan kepedulian terhadap lebah, yang juga menjadi penanda sehat atau tidaknya lingkungan dan membantu penyerbukan. Dan juga Bandung Bee Sanctuary ini memberdayakan masyarakatnya untuk meningkatkan ekonomi dengan budidaya. Nah, social innovation lain yang dilakukan di Bandung Bee Sanctuary ini berupa wisata edukasi, internet of things, dan lain-lain. Kalau yang di bawah itu ada namanya Kitong Bisa Enterprise. Ini tuh dari Papua, teman-teman. Kalau teman-teman kepo bisa coba lihat di Instagramnya. Jadi Kitong Bisa ini itu konsultan non-profit bidang pendidikan, konsultasi manajemen, event organizer. Yang foundernya itu adalah Billy Mambrasar, mungkin udah nggak asing lagi dengan nama ini. Salah satu staf sus Jokowi ya teman-teman dia itu. Nah, sekilas tentang Kitong Bisa ini, awalnya ini hanya apa ya, kayak kegiatan belajar mengajar cuma-cuma gitu untuk anak-anak di Papua. Tapi sekarang jadi udah berkembang besar. Ada Kitong Bisa Enterprise, Kitong Bisa Foundation, Kitong Bisa Learning, dan lain-lain. Nah, tujuan utamanya ini mirip-mirip sebenarnya sama Global Enabler untuk mendorong pemuda itu supaya mulai berwirausaha sosial seperti itu. Nah, ini ada salah satu video, salah satu social innovation dari Afrika. Ini menarik teman-teman, jadi mungkin bisa dilihat ya bagaimana apa yang mereka lakukan untuk membantu homeless di Afrika sana. South Africa, a country where the haves and have-nots live side by side, but seldom connect. People want to help, but aren't always sure how. And for the homeless, begging is degrading. In partnership with the Haven Night Shelter, the street store was born. The world's first rent-free, premises-free pop-up store for the homeless. Somewhere safe to give and easy to collect. Made only from posters, people hang up and drop off donations. Then the homeless choose things they actually want and like. For many used to rummaging in bins, this was their first dignified shopping experience. Shopping at the street store was for me very nice. The people was accepting with friendly faces. A week before the pop-up, we called for donations on social media. Within days, we found ourselves on prominent national blogs, news, radio, and TV. But the world wanted in too. Bono's One organization, Huffington Post, Good, and hundreds of others. Thousands of homeless were clothed in South Africa alone, and millions in free PR was generated. More importantly, we brought people together like never before. But homelessness is international, so we went open source. To date, 162 stores have popped up in 119 cities, and over 2,200 are in progress. New way of helping the homeless. Unit now on Macaulay Avenue in Chattanooga. A few simple posters to restore the dignity to the homeless in Cape Town suddenly touched the lives of so many more. You are sick, my man. Thank you very much. There's nobody gonna pay you back. Thank you very much. I appreciate it, man. Nah, itu tadi video secuplik tentang The Street Store yang ada di Afrika. Jadi mungkin aku rangkum ya teman-teman, masalah utamanya itu adalah di sana banyak homeless, orang yang nggak punya rumah. Nah, tapi di sana tuh kesenjangan sosialnya tinggi gitu ya, walaupun orang kaya dan miskin hidup berdampingan, tapi mereka tuh jarang kontak gitu. Nah,
yang menjadi keresahannya itu adalah sebenarnya orang-orang itu di Afrika sana itu pengen bantu, pengen nolong, tapi nggak yakin gimana caranya bisa nolong homeless. Akhirnya The Street Store ini memunculkan inovasi baru ya, konsepnya bebas gedung, rent free. Jadi mereka bukanya di pinggir jalan seperti itu. Jadi orang-orang yang langsung pengen donasi bisa langsung gantungin bajunya, dan homeless yang pengen beli baju, bukan beli ya, pengen ambil bajunya gitu ya, karena mungkin kan mereka buat makan juga susah ya, apalagi beli baju gitu kan, pengalaman yang mungkin belum pernah mereka dapatkan dan itu berharga gitu buat mereka. Nah ini salah satu inovasi sosial ya, simple tapi impact-nya itu cukup besar. Nah, kalau misalnya kita mau lihat the big picture-nya gitu ya, dampak apa sih jangka panjangnya kalau misalnya program mereka ini tuh selalu dilakukan dengan rutin dan terus-menerus, ini tuh bisa membantu pengurangan sampah industri fashion. Nah, mungkin teman-teman pernah dengar ya, kalau di industri fashion itu ada yang namanya fast fashion. Jadi, tekstil itu langsung produksi baju dalam jumlah yang banyak dan murah untuk dijual, dan orang-orang tuh banyak beli, paling cuman pakai 1-2 kali terus dibuang gitu, atau mungkin udah bosen, udah nggak kepake. Nah, ternyata sampah-sampah baju ini banyak yang menumpuk. Mungkin kalau kita lebih familiar namanya thrifting gitu ya, jadi beli baju second hand gitu. Nah, mungkin sekarang masih ada orang yang berpikir jorok ya beli baju second hand bekas orang gitu. Tapi kan sebenarnya baju-baju itu juga masih layak pakai, toh paling cuma dipakai 1-2 kali gitu kan, bisa dicuci, kita pakai lagi, terus kita juga mengurangi sampah yang ada di dunia. Nah, itu sekilas teman-teman. Nah, ini aku nggak akan jelasin mendalam tentang ini hanya sekilas aja, gimana cara kita mengukur dampak sosial yang kita buat gitu ya. Ada banyak tools-nya, nggak cuma 2 ini, tapi aku coba ambil 2 ini. Kalau teman-teman kepo misalnya tentang theory of change, teman-teman bisa langsung langsung ke TLE aja, tanya sama kakak-kakaknya, karena mereka juga udah sering banget pakai tools ini, udah di luar kepala, udah pakem banget. Jadi bisa langsung tanya aja ke teman-teman di kakak-kakak TLE. Nah, aku mungkin mau bagi-bagi tentang LFA atau Logical Framework Approach. Jadi Logical Framework Approach ini pernah aku praktekin saat dulu bikin program. Simpelnya gini sih teman-teman, jadi saat kita ingin melakukan pemberdayaan gitu ya ke suatu daerah, kita kan nggak ujuk-ujuk ya datang terus pengen bikin program A, B, C, D gitu. Kita harus tahu nih masyarakatnya ini butuhnya apa, masalah utamanya apa. Misalnya di pikiran kita, masalah utamanya misalnya mereka nggak punya tempat sampah gitu. Tapi ternyata ada tempat sampah, tapi kenapa nggak dibuang di situ? Oh, ternyata belum aware orang-orangnya. Itu harus dilakukan dengan proses assessment ya. Nah, sebelum kita bikin logical framework analysis ini, kita harus bikin problem tree. Ini kira-kira seperti ini, ada penyebabnya apa, dampaknya apa. Misalnya penyebabnya kurang pemahaman pengelolaan sumber daya pesisir lingkungan. Akibatnya hutan mangrove rusak dan pengalih fungsi lahan. Baru deh kita bikin program logical framework ini. Programnya ini juga berlandaskan prinsip dari pemberdayaan yang mulai dari assessment sampai monitoring evaluasi. Nah, mungkin aku bahas yang ini aja ya, yang contoh berbincang ini. Nah, misalnya setelah kita assessment ya, setelah kita tahu nih lingkungan tempatnya itu seperti apa, potensinya apa, masalahnya apa. Nah, kita bisa mulai program pembukaan, misalnya program edukasi dan sosialisasi. Kemudian kita tentukan resources-nya ini siapa aja yang bisa dilibatkan. Perlu juga kita melibatkan tokoh masyarakat atau orang-orang yang berpengaruh lah di tempat itu. Nggak perlu ya tokoh masyarakat ini misalnya selalu ustadznya gitu ya, atau kepala sekolah. Tapi mungkin yang berpengaruh di situ tukang parkirnya gitu. Nah, itu harus kita cari dalam ya, siapa ya kira-kira
yang bisa ngasih influence gitu ya. Siapa yang bisa menggerakkan masyarakat di situ. Nah, terus kita bikin kegiatannya apa? Nah, dan output, outcomes. Kalau output itu keluaran yang bisa langsung kita lihat hasilnya. Misalnya kita mau bikin pretest dulu, pengen lihat nih pengetahuan masyarakat sejauh apa. Terus kita kasih edukasi, terus kita lakukan post test. Nah, kita lihat misalnya, oh ternyata ada peningkatan 50%. Nah, itu bisa langsung kita lihat masuknya ke output. Kalau outcomes itu lebih ke perubahan jangka panjang yang kita harapkan. Mungkin itu sekilas, teman-teman. Nah, ini juga sekilas aja, nggak akan aku ini satu-satu, ada di internet kok. Menurut UNDP ada 10 cara pemuda ini bisa berimpact. Nah, yang pertama, kita tuh harus tahu hak kita itu apa. Kalau dalam undang-undang sendiri, hak kepemudaan itu ada di UU nomor 40 tahun 2009. Nah, kalau misalnya yang usianya masih 15 sampai 18 tahun, mungkin bisa baca undang-undang tentang anak ya, nomor 23 tahun 2003. Terus kita juga harus mulai tahu ya, sekarang isu-isu yang ada di sekitar kita tuh apa aja gitu, kita belajar. Nggak perlu lah misalnya kita muluk-muluk pengen tiba-tiba langsung berdampak pada satu RT kita, satu RW, nggak usah. Kita belajar dulu aja, belajar tahu, belajar dengerin, amati aja dulu seperti itu. Nah, lalu kalau misalnya kita udah yakin nih dengan apa yang kita miliki, kita bisa speak out, kita bisa bagikan, kita bisa sharing ke teman-teman kita, dan apalagi dalam kondisi seperti ini yang menurut aku pribadi gampang sekali sekarang ini untuk sharing ke teman-teman lewat media sosial gitu ya. Kita mau kampanye online gampang banget, tinggal klik di jempol kayak gitu. Kita juga pengen bikin YouTube, kita pengen bikin podcast, bisa tinggal duduk aja gitu di kamar duduk gitu kan, ngomong aja bisa sambil baringan malah. Nah, jadi mungkin itu beberapa. Dan ini teman-teman, kalau misalnya teman-teman dapat kesempatan gitu ya untuk ikut forum kepemudaan nasional atau internasional, diambil aja gitu. Apalagi kemarin itu ada konferensi yang akhirnya online gitu ya. Itu kan kalau saya sih melihat itu sebagai sesuatu hal yang wah gitu, wah banget gitu, kayak kita bisa conference dari rumah aja gitu, bisa diskusi dari rumah aja, nggak perlu ke misalnya conference-nya di Jogja gitu, terus kita ke Jogja, nggak perlu, sekarang semuanya bisa dari rumah kayak gitu. Nah, intinya kalau kata Kak Margianta Juanda, dia itu project coordinator yang health program di UNFPA, dia bilang kunci supaya pemuda ini bisa berimpact itu adalah kolaborasi. Nah, ini benar banget. Aku juga sering dengar ya perkataannya, mulai dari diri sendiri. Benar sih, mulai dari diri sendiri, tapi kalau stop di diri sendiri itu nggak berimpact, teman-teman. Paling impactnya buat diri kita pribadi gitu, buat orang lain enggak. Jadi mungkin kita bisa kolaborasi sama pemuda-pemuda lain, kita bisa bikin komunitas kita sendiri mungkin dengan isu yang kita minati. Intinya jangan pernah meremehkan apapun yang kita bisa lakukan. Misalnya dalam kondisi seperti ini, Kak aku nggak bisa bikin program pemberdayaan, misalnya aku nggak punya uang atau aku nggak punya lembaganya, tapi aku bisanya jadi tempat teman curhat di masa pandemi ini. Aku juga bisa jadi bantu ngasih sembako ke orang-orang yang terdampak COVID. Itu juga udah berdampak gitu ya teman-teman, itu udah valid. Jadi jangan pernah meremehkan hal-hal kecil seperti itu. Oke, nah sekarang mungkin aku mau sharing pengalaman aku waktu dulu tahun 2018, udah lama sih sebenarnya, yang sempat jadi volunteer di Kota Wangka, itu ada di Flores, Manggarai, Kecamatan Manggarai Barat. Nah ini ada video yang aku bikin dengan edit seadanya. Mohon maaf ya kalau editnya benar-benar ala kadarnya, karena waktu itu harus bisa dan memang diberikan kepada dosen gitu. Ini aku play ya teman-teman.
Nah, itu secuplik video waktu dulu di Potawangka ini, semoga tergambarkan ya kayak apa kondisinya. Nah, ini ada beberapa foto-foto teman-teman. Jadi Desa Potawangka Village ini, Desa Potawangka Village, ya Desa Potawangka ini, dia itu termasuk desa yang cukup terpencil di NTT karena dulu sebelum saya berangkat itu saya coba cari di Google Maps ya, gitu nggak terdeteksi. Saya juga cukup puas gitu ya, ini beneran nggak sih lembaga LSM ini mau bawa saya ke Potawangka atau saya mau dibawa kemana gitu. Tapi setelah saya lihat-lihat, oh sebelumnya udah pernah ada juga kok kegiatan di situ, dan ternyata memang betul sangat terpencil teman-teman. Ini adalah kendaraan satu-satunya dari bandara sampai desa, bayangin 30 delegates, dan ini satu orang bawa satu koper lah ya. Nah, naik kendaraan ini lewat jalan jurang terus berbatu-batu. Menantang sih, waktu itu takut banget karena sempat berpikir gitu ya, aku bakal pulang lagi nggak sih gitu, ini nggak ada internet, nggak ada telepon, terus nggak kedeteksi di mana-mana kayak gitu. Nah, tapi ternyata saat sampai desa, kita tuh bener-bener disambut meriah banget ini, disambut sama semua kepala adatnya dengan pakaian kebesaran mereka, terus kita diarak waktu itu, pokoknya kita sangat disambut ya, di welcome di situ. Nah, kegiatannya di sana ada 4, yang pendidikan, kesehatan, lingkungan, sama lingkungan sama ekonomi. Nah, kebetulan waktu dulu aku ngambilnya yang lingkungan. Nah, jadi di sana itu belum ada listrik, jadi masih pakai gardu dan dihidupinnya hanya sekitar 3 jam. Bisa dibayangin ya teman-teman, kalau malam gelapnya kayak apa gitu. Dan di sana itu walaupun nggak ada TPA ya, tempat pembuangan akhir, orang-orang di sana sampahnya sebenarnya sudah tertib sih mengumpulkan sampah di satu tempat, tapi dibiarkan menumpuk begitu saja gitu. Jadi yang kita dapatkan saat asesmen itu, oh kita mau bikin program gimana ngelola sampah bekas ini jadi tempat sampah, jadi lebih bersih gitu. Karena di lapangan yang terbuka tadi banyak banget sampah yang habis makan ciki misalnya, terus habis minum apa gitu dibuang aja gitu. Nah, ini di sekolah namanya sekolah SD Wangkung. Ini kondisi sekolahnya gini, di sana cuma ada 2 kelas dan fasilitasnya itu minim sekali seperti ini. Lokasi sekolahnya ini tuh ada di atas gunung teman-teman. Jadi kalau mau ke sekolah berkegiatan itu kita harus effort ya, harus bangun pagi-pagi terus jalan sekitar 30 menit. Tapi saya senang sih karena pengalaman ini akhirnya membuat saya lebih empati, lebih terbuka lah gitu ya. Oh ternyata ada juga ya orang yang hidupnya jauh dari perkotaan gitu ya, tanpa internet, tanpa teknologi, dan mereka masih happy gitu, masih main di sungai kayak gitu, happy banget. Kalau aku bisa bilang lebih happy dari orang kota mereka ini. Nah, ini juga beberapa kegiatan di kampus, karena saya aktifnya di IAS. IAS itu concernnya ke masalah lingkungan juga. Ini ada beberapa kegiatan IAS ya. Ini atas ini Citrong. Citrong ini pengolahan produk lokal terong menjadi cheese stick di Desa Genteng, dilakukan juga sama anak-anak IAS yang juga memberdayakan ibu-ibu di sana supaya bisa bekerja dan menaikkan penghasilan keluarganya. Lalu ini kampanye snack food, ini kampanye, menurut saya ini kampanye termudah dan dampaknya juga besar gitu ya, hanya foto makanan yang kita makan before after-nya gitu, ngajak orang supaya nggak buang-buang makanan. Sesimpel itu. Lalu ini acara dari WWF, dulu sempat ke Unpad, acaranya itu beli yang baik gitu ya, menyarankan kita untuk beli yang eco-friendly gitu, beli yang perlu, dan lain-lain. Dan ini kegiatan pertama saya waktu di IAS itu tiba-tiba dikasih challenge di Dago Car Free Day, harus nyamperin orang, ngasih penjelasan tentang diversifikasi pangan. Saya dulu kan dari FISIP ya, saya nggak ngerti diversifikasi pangan tuh apaan, jadi saya belajar juga saat itu. Pokoknya seru deh.
Nah, mungkin ini pertanyaan aku mau tanya nih ke teman-teman. Oh, teman-teman, apa sih sebenarnya yang melatar belakangi para pegiat social impact itu untuk melakukan aksinya gitu? Kok ada ya orang yang mau capek-capek usaha gitu buat orang lain gak dibayar lagi gitu. Coba aku pengen tahu pendapat teman-teman. Ups. Kenapa nih kira-kira? Keresahan, kepekaan, mantap Asep. Ada lagi kah? Empati, pengen masuk surga. Oke. Pilih 5 menit lagi ya. Ya, oke. Khawatiran. Nah, itu semua mungkin bisa menjadi latar belakang kenapa ya orang mau seperti itu. Tapi di sini aku mau lihat dari segi pakai konsep Ikigai. Jadi Ikigai ini adalah salah satu konsep dari Jepang. Ini salah satu rahasia kenapa orang Jepang itu hidupnya panjang umur dan di usia yang tua mereka tuh masih semangat gitu melakukan apa yang mereka suka gitu. Nah, ternyata kuncinya Ikigai ini. Kabar gembiranya kita nggak perlu jadi orang Jepang dulu supaya punya Ikigai. Nah, coba aku jelasin singkat aja ya teman-teman. Ada 4 aspek. Yang pertama, apa yang kita suka, apa yang kita bisa, apa yang dunia butuhkan, dan apa yang bisa kita dapatkan imbalan dari situ. Nah, kalau misalnya kita melihat ya apa sama yang apa kita emang bisa, kita nemu passion. Misalnya kita suka main bola, kita juga jago main bola. Akhirnya passion kita itu main bola gitu. Tapi ini juga hampa karena apa yang kita lakukan itu nggak dibayar dan nggak dibutuhin banget kok sama dunia kayak gitu. Nah, yang kedua, kita emang jago dan kita dibayar. Ini irisannya menunjukkan profesi kita gitu. Nah, ini juga kurang ya teman-teman. Kesannya kok saya hidup buat kerja aja gitu ya. Saya nggak melakukan apa yang saya suka, terus saya juga nggak berdampak buat orang lain. Nah, lalu irisan yang ketiga, saya dibayar dan bukan oleh dunia ini. Ini muncul vocation atau pekerjaan. Jadi misalnya kita kerja di PTX, kita dibayar juga. Nah, tapi kita nggak fulfill juga gitu ya, nggak apa sih gitu, masih bertanya-tanya gitu karena kita nggak menggunakan bakat kita dan kita nggak suka juga. Nah, yang terakhir, apa yang kita suka dan memang dibutuhkan dunia. Ini contohnya kegiatan volunteer yang tadi yang aku tampilin tadi. Tapi itu juga belum pas karena kita nggak dibayar. Dan kita juga nggak perlu jago-jago amat untuk jadi volunteer. Ya, kita harus realistis ya teman-teman, kita kan juga butuh uang gitu ya buat hidup. Nah, akhirnya irisan ke semuanya itu adalah Ikigai. Gimana cara kita supaya bisa menemukan Ikigai kita? Yang pertama, kita harus explore banyak hal, kita harus curious ya, harus pengen tahu banyak hal supaya opportunities juga terbuka banyak gitu. Nah, yang kedua, kita harus punya keinginan pengen belajar hal baru dan nggak takut untuk gagal ya. Kemarin kita udah belajar agile, itu juga ada baiknya kita praktikan langsung dan take action yang paling penting. Dan yang terakhir, there is no perfect timing. Kita semua punya waktunya masing-masing, teman-teman. Jadi jangan karena ngelihat orang lain cepat terus kita minder gitu ya. Kita punya waktunya masing-masing. Mungkin itu sepersekian yang bisa aku sampaikan. Nah, ini bukunya. Kalau teman-teman tertarik pengen baca, karena aku juga dapat ini dari buku ini. Aku juga punya teman-teman, akan aku bagikan ya ke chat. Teman-teman bisa download sendiri di G Drive-nya, buku tentang Ikigai ini. Nah, itu udah aku send. Kalau teman-teman tertarik bisa download dan baca sendiri. Oke. Nah, mungkin itu aja sih yang bisa aku sampaikan. Sama mungkin terakhir ini ya. Aku masih punya berapa lama waktu, Akbar? 2 menit lagi boleh? Oke, 2 menit lagi boleh ya. Oke, 2 menit lagi ya. Nah, ini salah satu teknik teman-teman yang efektif juga untuk mengurangi procrastination atau penundaan. Apalagi kita di rumah ini sukanya vibes-nya rebahan, bener nggak sih? Jadi males, apa-apa tuh males. Kadang-kadang bisa berapa hari nggak mandi, itu kan males ya berarti kita. Nah, dan akhirnya banyak kerjaan-kerjaan yang harusnya kita lakukan malah jadi
nggak kita selesaikan. Ini ada namanya Pomodoro Technique. Caranya itu yang pertama kita tulis dulu apa aja yang mau kita lakuin dari yang paling mendesak sampai yang tidak mendesak. Kemudian kita bisa set timer 25 menit. Kalau teman-teman pengen simple, bisa download aplikasinya Pomodoro Technique atau buka di website namanya Tomato Timer. Itu udah otomatis ya teman-teman. Jadi kita harus fokus 25 menit mengerjakan tugas kita, nanti take a break 5 menit, misalnya pengen ke toilet, minum, atau stretching. Nah, ini harus kita lakukan selama 4 kali, 4 row, baru kita boleh long break sekitar 15-30 menit. Ya, ini apresiasi gitu ya, mungkin hadiah buat kita. Nah, sebenarnya tujuan Pomodoro ini ya bukan mengekang kita ya, kayak kok harus 25 menit straight gitu kan, susah gitu ya, fokus 20 menit nggak lihat sosial media dan lain-lain. Tapi sebenarnya ini buat melatih otak kita supaya kita bisa fokus sama satu hal gitu. Nanti kalau misalnya kita udah terbiasa, kita nggak perlu lagi pakai Pomodoro ini, udah otomatis. Nah, mungkin itu teman-teman sharing yang bisa aku sampaikan sore hari ini. Maaf kalau misalnya ada kurang kata, salah kata. Terima kasih. Dan sekarang kalau ada yang mau berdiskusi mungkin bisa dipandu sama Akbar. Oke, thank you ya Kak Pilia. Ini juga udah ada yang nanya. Oke, tadi Kak Pilia udah breakdown cukup banyak ya materi social impact, perbedaan social impact, social innovation, social enterprise, dan sebagainya. Juga sampai ke pengalaman yang udah dilakuin Kak Pilia sebagai volunteer gitu. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke pertanyaan sambil nunggu yang lain nanya, barangkali kita bisa discuss ya. Dari Agus nih ada Kak Pilia, sebelum menentukan sasaran dalam social impact, apa saja yang harus kita lakukan? Oke, sebelum nentuin ini maksudnya sasarannya itu orangnya atau tujuan akhirnya ya? Oke, ini Kang Agus juga boleh open mic ya. Kalau mau biar lebih interaktif aja kita nih ngobrol gitu. Orangnya. Oh, oke, orang. Jadi sebenarnya aku juga belum banyak pengalaman, tapi aku bakal sharing apa yang aku tahu ya, Kak Agus. Jadi sebelum kita nentuin siapa ya orang yang pengen kita berdayain, kita banyak searching dulu isu-isu kita ke daerahnya itu, terus kita cari tahu di sini itu kira-kira hidden resources-nya apa gitu. Karena desa A dan desa B, walaupun dalam satu kecamatan itu mungkin bisa beda hidden resources-nya. Misalnya, hidden resources desa A ini ternyata ibu-ibunya itu kebanyakan duduk-duduk misalnya nggak produktif, atau misalnya waktu produktifnya cuman sekitar 3 jam sehari, kayak gitu. Nah, kita bisa lakukan assessment, kita tanya, ada tekniknya sih namanya participatory rural action, kayak gitu. Simpelnya itu pokoknya kita harus banyak research, kita harus tanya orang-orang mereka itu butuhnya apa sih gitu, dan yang paling krusial yang bisa langsung kita berdayakan itu ada waktunya juga, itu siapa gitu, apakah ibu-ibu, anak-anak, tukang ojek mungkin kan lagi kondisi gini, misalnya tukang ojek jadi nggak punya kerjaan gitu. Nah, itu bisa jadi hidden resources. Mungkin kayak gitu Kak Agus, semoga menjawab. Oke, Kang Agus gimana? Pertanyaannya sudah terjawab? Oh iya, ini Mantap, dari katanya. Asep juga. Bener banget, makasih Asep masukannya. Bisa pakai persona kanvas, bener. Bisa, itu juga salah satu tools ya untuk nganalisis kebutuhan sasaran kita ya, Kak Pilia ya. Iya. Oke, kita lanjut lagi ke next question ya kali ya. Teman-teman yang baru join juga boleh nanya lagi ya, juga boleh kalau mau open mic. Aku bacain dari Kak Seno Aji, kalau untuk Pomodoro teknik itu harus 25 menit atau bisa diubah gitu, Kak Pilia? Oke, terima kasih Seno Aji. Jadi Pomodoro teknik ini kenapa ya 25 menit? Nah, jadi Pomodoro teknik ini awalnya aku cerita dikit ya. Ini tuh penggagasnya tuh entrepreneur dari
Italia sadar dia punya masalah, susah fokus dalam waktu yang lama gitu. Dia sadar dia harus ada waktu rileksnya gitu sekitar 5 menit. Nah, karena saat itu sekitar 1980-an, saat itu belum ada timer digital yang gampang banget kayak sekarang di HP. Nah, saat itu cuman ada timer buat masak, mungkin kalau tahu ya, yang diputar gitu, dan bentuknya tomat. Nah, akhirnya si penggagasnya ini dia menentukan saja gitu, 25 menit gitu, dan dia kasih spare waktu 5 menit gitu. Jadi 25 menit ini menurut dia itu efeknya istilahnya nggak bikin kita nggak bikin kita pengen cepet-cepet berakhir juga gitu, karena jujur aja aku waktu mengaplikasikan ini baru 10 menit rasanya kayak udah 30 menit gitu, pengen buka Instagram, pengen buka Twitter kayak gitu. Jadi 25 menit itu dari sananya kayak gitu. Semoga menjawab ya. Kalau boleh nggak diubah gitu, misal Kak Pilar, aku ingin 20 menit nih gitu, atau 15 menit, itu oke nggak sih? Mungkin untuk awal-awal oke banget sih, 10 menit, 15 menit oke banget. Karena mungkin kaget ya 25 menit udah kelamaan gitu. Gitu. Gimana Kak Seno Aji, terjawab? Terjawab nggak ya? Oke, terjawab kali ya. Semoga terjawab. Kalau nggak juga nanti boleh tambahin aja di bawah ya. Oke, thank you Kak Seno. Selanjutnya ada dari Kang Mangro. Oke, happiness terbesar Kak Pilia selama beraktivitas sosial ini apa? Dari pengalamannya. Happiness terbesar. Jadi aku cerita dikit ya. Aku itu awal aku masuk ke SOS itu aku kaget karena kok banyak banget di sini orang baik yang mau berbuat baik buat sesama. Sedangkan aku itu hanya berpikir, jujur aku hanya berpikir untuk diriku sendiri, jadi orang sukses, aku pengen jadi orang kaya gitu. Nah, kemudian aku belajar dari teman-temanku, aku mengerti apa sih yang mereka sukai, dan aku dari pengamatan itu aku nggak dapat jawabannya sampai aku coba sendiri. Ternyata saat aku coba sendiri, rasanya tuh rasanya tuh aku yang bukan siapa-siapa gitu bermanfaat juga buat sesama gitu. Aku bisa jadi pembawa kebahagiaan buat sesama walaupun mungkin belum besar seperti itu. Jadi ada rasa senang aja gitu ikut aktivitas sosial kayak gitu-gitu sih Kak Mangro. Oke, gimana Kang Mangro jawabannya? Jadi dari refleksi diri ternyata bisa gitu ya untuk melakukan satu social impact. Oke, terjawab ya Kang Mangro ya. Semoga terjawab ya Kak. Semoga Kang sih. Oke. Lanjut nih, ada pertanyaan dari Kak Nuha. Mungkin sekarang katanya banyak anak muda yang udah mulai action untuk melakukan gerakan-gerakan sosial. Banyak juga stereotype dari publik tuh yang underestimate gitu ya, Kak Pilia. So-soan lu misalnya, aduh udah fokus aja kuliah, fokus aja sama orientasi diri, kerja gitu. Nah itu kayaknya kita nanggepinnya gimana ya kalau stereotype kayak gitu? Oke. Ini relate banget ya Kak Nuha. Mungkin teman-teman juga pernah dengar ya, SJW pernah dengar mungkin label yang diberikan pada orang-orang yang berani speak up gitu. Nah, mungkin saran aku sih gimana ya, kan kita hidup ini bukan untuk bukan untuk keren-kerenan aja, bener nggak sih? Jadi kalau misalnya kita udah passion ya, kita resah gitu, misalnya aku resah deh ngelihat misalnya aku ngedenger tiap hari tetangga sebelah berantem terus, kok tetangga sebelah bikin anaknya nangis terus, aku pengen supaya itu stop gitu. Nah, akhirnya kita tergerak sendiri buat speak up gitu, bahwa perlu edukasi, perlu pengawasan seperti itu. Jadi kalau misalnya ada yang nyinyir gitu ya, gimana ya, dalam hidup pasti ada orang yang nyinyir, nggak mungkin nggak ada. Dan kita nggak bisa ngatur itu, kita nggak bisa shut them out gitu. Kita nggak bisa nyuruh, lu diem, nggak bisa. Jadi yang kita bisa lakukan itu kita ngatur diri kita sendiri, kita mau kepancing emosi atau tetap melakukan apa yang benar. Nah, selagi itu berimpact dan nggak merugikan siapa-siapa, ya tutup kuping aja gitu, nggak usah didengar.
Itu Kanuha semoga menjawab. Karena selalu ada cibiran ya ketika kita mau bergerak ya, apalagi sosial gitu. Tuh. Kanuha terjawab ya? Terjawab. Semoga terjawab. Asep mau nanya. Oke, thank you Kanuha. Oke, Asep mau nanya. Kalau Asepnya ini, oke, nanti sebelum Bang Awaldi, Asep kayaknya mau open mic ya? Iya, boleh nggak? Kang Asep. Boleh banget. Hai, Akbar dan Silakan, Kapilia, silakan. keren banget. Pokoknya ini materinya keren banget sih menurut aku. Emang ini penting banget ya. Dan aku sangat tersentuh. Oh my God. Aku mau nanya sih Kapilia, kan maksudnya kalau mungkin tadi Kanuhan nanya kepada kayak cibiran orang tentang project misalnya atau hal yang kita lakuin untuk dampak orang gitu ke orang lain gitu. Nah, kalau berkaca dari yang udah ada nih misalnya Kak, aku tuh pernah beberapa kali gitu misalnya ngadain ya seperti itulah ikut-ikut kegiatan sosial atau apa, dan mungkin salah satunya cuman aku kadang suka ngerasa gini loh Kak, dan teman-temanku juga sih kerasannya sama gitu, kayak masyarakatnya tuh yang kayak ya udah sih lu mau ngapain, desa gue udah kayak gini aja, lu mau ngapain di desa gue gitu, ya udah gue udah nyaman dengan kondisi seperti ini, lu nggak usah sok-sokan gitu. Itu gimana Kak? Oke, Asep. Ini mungkin OKK ya? Iya, iya itu misalnya kakak, terus juga ya ada beberapa lah Kak yang kayak gitu gitu. Nah, oke, aku coba jawab ya. Jadi, sebenarnya engagement pertama kita ke masyarakat gitu ya, itu titik awal yang penting gitu sebenarnya. Gimana pembawaan kita ke masyarakat pertama, masyarakat tuh mandang kita apa? Aku selalu diajarin sama dosenku, kalau misalnya kita ke desa gitu ya, jangan pakai alma mater Unpad, jangan pakai baju bagus sih, jangan pakai yang keren-keren. Kenapa? Karena nanti masyarakat itu ngeliat kita, oh ini orang punya uang nih gitu, orang yang bisa. Akhirnya nanti udah terbentuk pola pikir masyarakat maunya minta uang gitu, nggak mau diedukasi, nggak mau juga harus membaur ya, sebisa mungkin kita nggak kelihatan beda gitu sama mereka. Nah, kemudian yang kedua, tadi yang masyarakat bilang, kita maunya gini-gini. Nah, itu baiknya kita sebagai orang yang sudah sudah memiliki pengetahuan gitu, kita memandang hal itu sebagai tantangan gitu ya. Jadi kalau mereka gitu, berarti mereka belum sadar gitu. Kita yang nggak ada di situ, kita udah sadar kan. Misalnya greget itu yang ngelihat mereka kok, misalnya buang sampah dibakar terus gitu. Nah, karena mereka nggak tahu kan sebenarnya dampaknya apa. Nah, itu tantangan buat kita. Nah, jadi sebenarnya gimana cara melunakkan hati masyarakat itu ya, biar jadi teman kita gitu. Kalau udah jadi teman atau sahabat ya mungkin teman ngomong apa, sahabat ngomong apa, nggak mikir dua kali nurut gitu ya. Nah, itu kan luar biasa sekali gitu. Nah, pembawaan kita sih sebenarnya, kita tuh harus bisa baur sama masyarakat, terus biar mereka itu mengajari kita tanda kutip ya. Misalnya, Neng kalau di sini perempuan harus pakai baju ini gitu, mau aja, nurut aja, karena mereka akan merasa dihargai, oh orang ini tuh bagian dari kami gitu. Mungkin kayak gitu, Asep. Semoga menjawab. Gimana Kak Asep, ada mau tanggapan? Terima kasih Kapilia, thank you ya, ya ampun. Iya Kak Asep ya. Mungkin bisa tambahin juga kali Kak, kayak gimana sih cara Kakak bisa ikut-ikut yang tadi Labuan Bajo kayak gitu-gitu. Mungkin banyak nih yang nggak tahu informasinya juga, atau mungkin malas akses informasinya. Oh iya, boleh. Jadi aku yang ikut Labuan Bajo itu kebetulan lewat di timeline Instagram aku, dan waktu itu volunteering ini berbayar ya teman-teman, dan waktu itu aku nggak punya uang gitu, dan aku juga nggak mau ngeluarin uang buat itu. Nah, akhirnya aku usaha ya, aku bilang ke dosen pembimbing aku, terus aku juga ketemu Kak Prodi, aku cerita, saya mau ke sini, kasih tahu tujuannya yang jelas ya, jangan cuma flexing aja ya, pengen gaya-gayaan nanti dapat sertifikat gitu. Kita tuh passion awalnya itu, tujuan awalnya harus jelas mau ngapain di situ. Nah, akhirnya puji Tuhan didanai sama dosen waktu itu dengan syarat nanti kalau pulang saya harus bisa publikasi jurnal, terus kasih feedback bentuk video, foto, dan juga bawa hasil dari sana. Nah, waktu itu saya bawa oleh-olehnya kopi, karena salah satu yang paling
tradisi mereka di sana gitu ya. Mereka tuh selalu minum kopi pagi, siang, sore, malam selalu minum kopi kayak gitu. Jadi mungkin itu tipsnya buat teman-teman, jangan males buat cari ya. Kita itu kan udah serba digital ya teman-teman, udah gampang banget mau ngapa-ngapain. Saya tuh selalu diingat kata-kata ayah saya kalau misalnya saya udah mulai males gitu. Beliau tuh selalu bilang kayak, dulu papa kalau kuliah harus usaha loh, harus ke perpustakaan, harus cari buku, harus baca, dan lain-lain gitu ya. Kamu enak tinggal klik di jempol gitu. Tinggal searching, tinggal ketik-ketik. Nah, bener juga sih gitu. Jadi intinya asal kita mau usaha sih. Karena dunia itu nggak butuh orang jenius ya, dunia itu butuh orang yang mau belajar, yang mau usaha. Itu sih kalau menurut aku. Oke, wah. Emang impactful banget, emang insightful banget. Dunia nggak perlu orang yang apa tadi Kak? Tapi butuh orang yang mau usaha, mau bergerak. Oke, Kak Asep, enough kali ya Kak Asep. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari tadi ada dari Kak Awaldi. Kan kepekaan atau kepedulian dari masing-masing orang itu berbeda. Nah, gimana caranya kita memupuk menanam sosial itu? Oke, makasih Kak Awaldi udah tanya. Bener banget Kak, kepekaan itu ibarat pisau ya, harus terus asah gitu. Kalau otot harus terus dilatih gitu ya, akan terus berkembang kalau misalnya kita latih terus. Jadi gimana caranya kita memupuk menanam jiwa sosial? Konsisten, jangan berhenti. Jadi misalnya contohnya dulu aku pernah ikut volunteer kan, terus aku merasakan aku seneng ikut volunteer, ternyata aku mendapatkan apa ya, banyak pembelajaran gitu yang nggak aku dapatkan misalnya di kuliah gitu ya. Biasanya di kuliah teori, terus pas aku ketemu masyarakat ternyata beda banget. Nah, akhirnya karena aku merasa aku butuh, aku ikut aja gitu yang ada di kampus yang aku bisa ikutin, nggak melulu harus misalnya sekarang mau di Labuan Bajo terus besok pengen ke Mentawai, terus nanti pengen ke Papua. Itu ya kalau misalnya teman-teman bagus sekali, tapi kalau misalnya kita bisa melakukan yang dekat-dekat dulu juga nggak masalah sih kayak gitu. Jadi mungkin yang penting jangan berhenti aja ya, terus melakukan hal itu gimana pun caranya. Nah, kalau lagi kondisi seperti ini mungkin susah ya kalau kita pengen ke desanya langsung gitu, ke tempatnya langsung. Kita bisa kampanye, teman-teman kita juga bisa jadi pendamping, atau misalnya kita bikin komunitas kita sendiri, itu juga udah memumbuhkan jiwa sosial menurut aku. Semoga menjawab ya Kak. Konsisten ya. Oke, terima kasih banyak Kak Awaldi. Oke, teman-teman semua kalau ada yang mau nanya lagi juga boleh karena masih ada waktunya. Terus mungkin mantik juga dan sebelum teman-teman nanya, aku mau nanya nih ke Kak Aprilia. Kalau misalnya kita punya desa pemberdayaan nih, kita udah punya konsep gitu ya. Terus cara biar pemberdayaan yang kita lakuin itu sustain dilakuin sama, jelas nggak Kak suaraku? Agak kecil. Oke, aku ulangi lagi. Nah, gimana caranya kita tuh, misal kita udah punya desa pemberdayaan, kita udah punya konsep yang bisa kita terapin. Nah, pertanyaannya adalah gimana agar pemberdayaan yang kita lakukan itu dilakukan oleh warga setempat. Ketika kita udah lepas dari kegiatan pemberdayaan itu, bisa ya, berhubung kita masih mahasiswa, kita bukan LSM yang memang gerakan kita tuh social impact gitu. Jadi gimana biar itu, karena problemnya menurutku seringkali itu berhenti di tengah jalan gitu Kak. Oke, makasih Akbar. Pertanyaannya bagus banget. Ini juga salah satu masalah terbesar ya kalau misalnya kita bikin program ABCD, grand desainnya bagus, terus tengah jalan putus gitu. Mungkin kuncinya ini sih, jadi kita itu kan memang tidak bisa terus selamanya. Tapi kita juga harus punya waktu untuk monitoring. Mungkin perkembangan desa itu gimana, caranya gimana gitu supaya efektif. Nah, kita
aku lupa istilahnya. Jadi pokoknya kita pilih orang gitu yang sekiranya bisa jadi perpanjangan tangan kita gitu. Misalnya orang ini kita pilih ustadznya. Kenapa? Karena orang-orang di desa itu mendengarkan apa yang ustadznya katakan. Nah, jadi kita nggak perlu monitoring ke masyarakat ya, karena kebanyakan kita aja terus dengan ustadznya ini. Misalnya, gimana Pak sekarang programnya gini? Nanti ustadznya mungkin bakal bilang, ada kendalanya begini begitu. Nah, di situ baru peran kita mungkin ngasih saran sebaiknya gimana, atau kalau perlu kita juga harus sering main juga sih ke desa itu gitu, supaya kita juga be the part of them gitu. Jadi bukan sebagai orang yang hanya ngasih program pergi, ngasih program pergi. Gitu. Be the part of them, oke. Oke, ada yang mau nanya nggak nih? Kalau nggak ada aku mau lanjut. Oh iya, Local Genius, makasih Kanu, namanya Local Genius. Local Genius. Oke, ini Kak Pilih, aku juga pernah ngelakuin pemberdayaan gitu, khususnya di Semarang, karena aku mahasiswa sana, masuk Undip gitu ya. Nah, si Local Genius-nya itu ada semacam perselisihan gitu antara satu tokoh dengan tokoh lainnya. Jadi nggak bisa menyatu gitu ketika kita lemparin kegiatan yang desa desa ini ikutnya tokoh A, desa yang B ikutnya tokoh B. Jadi program itu tersendat atau terkendala bahkan oleh perselisihan atau konflik horizontal yang ada di sana. Nah, kira-kira kalau gitu kayak gimana ya? Juga menarik ya Akbar pertanyaannya. Ini sebelumnya peran Akbar di sini itu sebagai apa gitu? Aku sebagai orang memberdayakan lah, ngasih program gitu, memperkenalkan suatu program yang bisa mereka lakukan. Ekonomi sosial programnya. Iya. Nah, oke. Jadi kalau misalnya ada yang konflik ya, itu wajar sekali ya, orang berbeda prinsip gitu ya, dan konflik, dan banyak juga akhirnya terkendala seperti itu. Nah, sebenarnya itu mahasiswa, apalagi yang kita belajar gitu ya, pendidikan formal di kampus yang nggak semua orang bisa dapatkan gitu ya. Kita kalau dalam pelajaran apa, jadi peran kita sebagai orang yang mau memberdayakan, kita juga bisa menjadi seorang mediator gitu. Gimana kita bisa menjadi perantara gitu ya antara A dan B yang berkonflik ini. Jadi nanti bisa tersampaikan, misalnya A maunya gini, B maunya gitu. Terus kita mulai bawa suasana, kira-kira apa ya jalan keluarnya win-win untuk kedua belah pihak, kayak gitu sih. Jadi kuncinya juga di kita gitu ya. Bagaimana pembawaan kita, jangan misalnya kita malah jadi berpihak pada satu kubu gitu, walaupun memang kubu yang B salah gitu ya, tapi kan kita juga harus punya empati ya, menghargai pemikiran mereka gitu. Jadi posisikan kita itu nggak memihak tapi sebagai mediator. Mungkin kayak gitu sih Akbar. Nggak mudah sih pasti. Ya, oke. Mediator. Oke, ada yang mau nanya lagi nggak? Masih ada pertanyaan kali ya kalau ada yang mau nanya. Makasih ya Kak Bilia tadi udah sedikit sharing soal konflik tadi. Iya, sama-sama. Oke. Aku masih tunggu. Oke, kalau misalnya gini sih Kak Bilia, misal si konflik itu tuh ya udah mengakar banget dan warisan gitu, turun-temurun dari sangat membudaya lah gitu. Apalagi kalau misalnya konfliknya tentang konflik ideologis, misal aku katakan seperti kemajuan atau pemberdayaan di sana itu ini karena nggak ada kesatuan visi gitu. Ya tadi sih ada blok-blokan gitu. Kayak ada nggak sih semacam tadi upaya kita mediasi yang cukup efektif? Karena kan kita juga pendatang ya, gitu ya. Oke, kalau sama aku barangkali nanti diskusinya lebih di lain aja Kak Pili ya. Iya, okay. Karena ada yang mau nanya lagi nih. Oke. Katanya Aris dari DKV UPNP Jatim. Katanya Aris ini ada program mata kuliah social campaign. Apa ada teman-teman mahasiswa sharing ilmu tersebut Kak Pili ya? Udah sharing ilmu tersebut. Oh, sharing tentang ilmu social campaign ini. Mungkin kayak gitu ya Kak Aris. Oh, iya. Social campaign, social impact gitu.
Makasih Kak Aris pertanyaannya. Eh, Bagaimana caranya social campaign ya? Kalau aku sendiri sih, aku belum belajar ya. Maksudnya secara teoritikal aku belum belajar bagaimana social campaign. Tapi apa ya? Gimana jawabnya ya bingung. Ada teman aku juga, dia ada materi tentang social campaign gitu. Kalau misalnya itu nanti bisa aku sharingkan gitu, karena aku nggak berani banyak cara karena aku belum jago juga, belum bisa di situ. Jadi mungkin seperti itu sih. Oke, pertanyaan, apakah ada wadah katanya Kak Oh Pilia, iya, teman-teman kayak semacam task untuk sharing soal social campaign, social impact gitu. oh ya, wadahnya ada sih, banyak banget sebenarnya wadah buat belajar di mana-mana bisa. Mungkin Kak Aris kalau berminat pengen share gitu ya, pengen ngobrol-ngobrol, bisa kontak The Local Enabler ya Kak. Ada Instagramnya namanya The Local Enablers, komunitas TLE. Mungkin bisa itu karena mereka banyak ilmunya juga, tools-nya juga banyak banget dan bermanfaat, praktikal, bisa langsung dipraktikkan buat Kak Aris mungkin di mata kuliahnya gitu. Jadi Kak Aris bisa kepoin the local enablers, terus DM aja mungkin. Oke Kak, gitu ya Kak Aris terjawab barangkali. Jadi salah satu wadahnya adalah The Local Enablers. Ya, kami yang menyelenggarakan Learning Day hari ini, Kak Aris ntar boleh follow Instagramnya, juga boleh DM untuk nanya-nanya ada program atau tools apa yang bisa gitu. Berkolaborasi sama teman-teman dari Jatim gitu ya. Oke, tuh. Nah, waktu udah 17.21, aku kira diskusinya dicukupkan teman-teman ya. Yang barangkali masih punya pertanyaan atau ingin diskusi lebih jauh sama Kak Pilia, boleh tadi ya follow Instagram TLE @enablers. Di situ juga kami udah tag Instagramnya Kak Pilia. Jadi ada Instagramnya, barangkali mau follow dan diskusi lebih jauh, mau social impact atau mau mental health juga bisa ya Kak Pilia. Ya. Oke. Sekarang mungkin kita sampai ke pengacara. Konklusi aku kayaknya nggak terlalu banyak. Intinya juga tadi udah sangat gamblang banget dari Pilia soal pemuda. Tadi juga ada breakdown pemuda itu, kita masih punya idealisme untuk bergerak, dan yang penting adalah konsistensi gitu ya, konsistensi dalam gerakan yang hendak kita buat, khususnya di social impact. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih banyak untuk bergabung, bisa berlearning sore hari ini. Semoga bermanfaat. Dan kita mau foto bareng dulu. Untuk itu aku mohon teman buka kameranya. Oke, ya kita cekrek dulu satu screenshot kali. Juga itu Kak Apilia udah share link ya, link buku atau PDF Ikigai, boleh di-download. Oke, udah mulai beberapa nih yang open kamera. Oke, boleh yang lainnya juga ya, yang masih belum open kamera, dibuka dulu, kita foto bareng dulu. Ya, teman-teman. Oke, masih ditunggu. Oke, siap. Thank you semuanya. Oke, Kak Irisha, barangkali bisa bergaya nggak nih? Ini karena ada 2 page, ini halaman pertama dulu ya, page pertama dulu. Ayo buka kameranya dulu biar ikut. Oke, buka dulu. Ada Kang Taufik, Teh Raiza, Kak Karesi, Kak Mangro, Kak Yuningsih, Kak Aris. Boleh dibuka kameranya, kita foto bareng. Satu, dua, tiga. Ini masih halaman 1. Oh, satu lagi, sekali lagi ya.
Yang page 1. Ayo dibuka yang belum nih. Kanuha buka. Dan lain-lain. Bentar ya. Oke. 1, 2, 3. Ya, yang halaman 2. Oke. Bentar. Ya, yang halaman 2, 1, 2, 3. Oke, lagi sekali. Ya. Yang halaman 2, ya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih teman-teman. Aku kirim filenya. Oke, makasih banyak kakak admin yang udah fotoin. Dan terima kasih banyak juga untuk teman-teman semua yang udah bergabung. Dan TLE Learning Day ini nggak cuma hari ini ya, kita rutinan ada di hari Selasa dan juga Kamis sore. Jadi teman-teman bisa follow IG kami di @thelocalenablers untuk tahu TLE Learning Day selanjutnya tentang temanya apa dan siapa pembicaranya, dan juga bisa join karena ini free ya. Oke, itu juga ada screenshot-annya barangkali mau download. Oke, aku tutup kali ya. Terima kasih banyak semuanya. Semoga bermanfaat sharing kita hari ini dan jangan lupa saling follow khususnya di IG TLE. Oke, thank you, aku tutup. Mohon segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat